Selanjutnya kita akan mengaji kitab Tafsir Al-Jailani. Tafsir ini ya, salah satunya tafsir sufistik ya, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sehingga tafsir ini sangat cocok ya bagi orang-orang yang frekuensi batiniahnya itu senang tasawuf atau senang ilmu thariqah ya, itu akan mendapatkan semangat baru ya, karena di dalam Al-Quran ya dijelaskan secara lebih detail tentang ilmu-ilmu yang diajarkan di dalam tasawuf dan ilmu thariqah itu. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan surat At-Taubah ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina wahlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an ahnahum wa rasuluhu min fadlih fa iyyatubu yaku khairal lahum wa iyyatawallaw yu'adzibhumullahu 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasyir. Ini ayat lanjutannya. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi ya, jadi Al-Quran itu memiliki beberapa model khitab ya. Khitab itu objek yang menjadi sasaran dari perintah Allah. Ada kalanya ya ayyuhan nas, wahai manusia. Oh, berarti ini objeknya manusia secara umum. Tapi ada juga yang objeknya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini objeknya adalah orang-orang beriman. Tapi ada kalanya ya ayyuhan nabi, ya, wahai nabi. Nabi ini berarti adanya kan zaman dahulu, dan nabi terakhir adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa yang dimaksud nabi dalam ayat ini yaitu al-hadi, orang yang mendapatkan petunjuk, li ibadillah, kepada hamba-hamba Allah, ila tilkar martabati, hingga sampai pada martabat itu, biidnillah, dengan mendapatkan izin Allah. Jadi para nabi itu adalah manusia-manusia terpilih yang mendapatkan petunjuk dari Allah hingga sampai pada martabat itu dengan mendapatkan izin dari Allah. Nah, sekarang pintu kenabian sudah tertutup. Ya. Terus siapa penerus kenabian? Di hadis Nabi dijelaskan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi.
Di sini menggunakan kata ulama, jamaknya orang yang berilmu. Maka pewaris yang hakiki para nabi ya orang yang berilmu. Jadi transfer knowledge-nya itu terjadi proses yang kontinu, terus menerus. Bukan penerus kenabian itu dari aspek biologis. Tidak ada nabi meninggalkan wirosah nubuah kepada anak turunnya misalkan. Ya. Semua adalah pilihan Allah. Andai itu anak keluarga, tapi pilihan Allah. Dengan catatan memiliki ilmu dan hikmah. Itu. Tapi kalau tidak, ilmu tidak ada, hikmah nggak ada, hanya mengandalkan biologis saja, nah ini tidak masuk kriteria ini. Bagaimana disebut pewaris seorang nabi, tapi ilmunya nggak ada? Nah ini kan paradok ini, gitu kan? Maka dari itu ya, warosah nubuah yaitu ya ada pada ulama. Ya, tentu harus dipahami ulama yang mana. Karena zaman sekarang itu label ulama dibuat rebutan. Karena ini menarik ya, kalau mendapatkan label ulama itu seolah-olah kayak punya legalitas. Bahkan orang yang mengajukan legalitas untuk diakui sebagai pendakwah itu pun berebut juga gitu. Nah, sesungguhnya para pemegang warosah nubuah itu orang-orang yang memiliki ilmu lahir dan batin dan memiliki kebersihan hati dan jiwa, sehingga tidak ada ketertarikan dengan hawa nafsu, ketertarikan dengan duniawi. Dakwahnya semata-mata karena Allah, bukan karena duniawi. Tapi kalau ada dakwah ke ujung-ujungnya masih ya ini bukan laisa min warasatin nubuwah. Itu. Jadi sederhana. Kalau ada seorang kiai, ustadz ajengan, dimanapun walaupun di pelosok, dia ngajar hanya di musola kecil, tapi ikhlas. Ya tidak dibayar tetap masih semangat karena keyakinannya Allah lebih dominan, Allah yang mencukupi, Allah yang akan memenuhi segala hajatnya. Nah orang-orang yang seperti inilah yang hatinya terjaga. Ini ya, termasuk memiliki ya kriteria sebagai warosah tadi, pewaris. Maka orang-orang yang memperoleh anugerah ya batiniah yang demikian tadi dengan biidnillah ya, dengan izin Allah ya, tugasnya adalah jahidil kufar. Jahid itu ya berjuang atau melawan al-kufar, yaitu pada kekafiran. Kata al-kufar ya tentu ada konteksnya. Al-kufar ketika disebutkan pada zaman Nabi Muhammad yaitu ya kafir zaman jahiliyah yang selalu memusuhi para perjuangan Nabi, ya itu disebut dengan kafir jahiliyah itu. Dan kafir jahiliyah ini al-mutamarridina al-ito'ah. Mereka ini orang-orang yang menolak untuk taat, wal inqiyad wal liirsyadika, orang-orang yang ya menolak untuk taat mengikuti petunjuk Nabi dan kesempurnaan ajaran Nabi. Nah ini dalam konteks kufar zaman Nabi ciri-cirinya jelas, yaitu orang-orang yang ingkar melawan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Karena Al-Quran ini universal, ya, tidak sebatas dipakai pada era Nabi, ya, era sekarang yang sudah 14 abad, kemudian sampai hari kiamat. Ya. Kata kufar ini tetap relevan. Untuk siapa? Ya, orang yang ingkar, ya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, contoh kalau di zaman sekarang, ya, kufar ini ya orang-orang yang tidak mengikuti, ya, ajaran Nabi, ketaatan kepada Nabi, dan kesempurnaan Nabi. Jadi dia masih meragukan, apa benar sih Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj misalkan. Ya. Jadi dia masih meragukan. Ini pertanda ini kok ayat Al-Qur'annya jelas, kemudian kok masih bertanya, apa benar sih Rasulullah itu Isra Mi'raj gitu kan. Apa mungkin dari Mekah ke Masjidil Aqsa hanya semalam? Ini ingkar dalam konteks zaman sekarang, gitu. Karena ada keingkaran. Ditambah lagi pikiran-pikiran yang kritis, yang kebablasan. Nah, contoh, kenapa sih Nabi kok menikah sampai sekian gitu? Nah, ini kalau diikuti, ya, pikiran kritisnya yang kebablasan, ya, akhirnya menjadi liberal. Dan akhirnya bisa merendahkan Nabi. Padahal Nabi dalam sejarahnya, pernikahannya Nabi semua itu atas dasar isyarat dari Allah Subhanahu. Artinya ada perintah syar'inya yang nantinya itu akan menjadi pedoman bagi umat Islam. Contoh, siapa yang boleh menikah, siapa yang tidak. Itu. Jadi tidak sebatas hanya sekedar mengikuti hawa nafsu. Nah, model-model pemikiran seperti itu, yaitu ada yang ngikutin gitu, mengkritisi Nabi dari sisi Isra Mi'raj, mengkritisi Nabi dari sisi hal-hal lain, apalagi ya kalau kebablasan mengkritisi Nabi ketika menikah dengan Aisyah dan lain sebagainya gitu. Ini akhirnya menjadi rusak, apalagi ukurannya adalah ukuran rasional barat gitu. Nah, ini yang harus dipahami bahwa dari ini akan membuka pintu kekafiran. Akhirnya ingkar kepada Nabi, tidak hormat kepada Nabi, akhirnya merendahkan sosok Nabi yang sangat kita muliakan. Itu. Maka ini termasuk kufar. Nah, ini harus dilawan. Ya, andai di dalam diri kita, gitu, namanya orang itu kan juga ada pikiran-pikiran iseng, gitu. Kenapa sih Nabi kok begini gitu? Kenapa sih Nabi kok mau-maunya dilemparin kotoran unta? Nabi kan kekasih Allah, langsung aja sembur gitu kan. Nah, ini kan menurut akal kita gitu. Jadi jangan sampai kita melihat sosok Nabi itu dari pikiran kita gitu. Tapi ambillah hikmahnya. Kenapa Nabi ya memiliki kesabaran yang luar biasa ketika periode Mekah, ya, dilemparin batu, diludahin, dilemparin kotoran unta, bahkan di Taif itu Nabi dihujani batu sampai ya darah segar mengalir. Ini pelajaran-pelajaran ini bisa menambah keimanan kita tentang bagaimana akhlakul karimah Nabi. Kenapa bisa sabar? Bagi orang yang belajar tasawuf
akan ketemu teorinya. Tapi kalau hanya belajarnya ilmu fikih, susah untuk ketemu teorinya. Kalau menurut tasawuf bagaimana? Ya jelas Nabi bisa sesabar yang demikian dahsyatnya karena Nabi mulai usia 25 tahun sampai usia 40 beliau sudah melakukan yang namanya suluk atau kholwah. Suluk atau kholwah ini tujuannya tazkiyatun nufus, yaitu menyucikan kotoran-kotoran nafsu yang ada di dalam dirinya, baik itu lawamah maupun nafsu ammaroh, ya. Kemudian Nabi juga menunjukkan kesungguhan dalam ikhtiar dan dilakukan secara istiqomah, sekalipun Nabi itu maksum. Maka dalam teori tasawuf ketika seseorang itu sudah sampai pembersihannya itu pada level zero, ya level zero, kosong, bersih, gitu istilahnya, dari nafsu-nafsu ammarah dan lawamah, maka anwarul ilahiyah itu akan masuk. Kalau Nabi anwarul ilahiyah ya datangnya wahyu. Gitu. Para salik anwarul ilahiyah itu ya datangnya ilham-ilham ilahiyah, datangnya asror-asror ilahiyah yang dirasakan. Gitu. Jadi kemudian kenapa bisa sabar sedemikian dahsyat? Ya karena nafsu kebinatangannya yang mudah marah, ya nafsu bahimiyah sabiiyahnya sudah ditundukkan. Jadi ketika usia 40 tahun Nabi sudah khorosta angka. Maka yang ada ya hanya nafsu yang terpuji seperti nafsu sawiyah. Nafsu sawiyah itu apa? Sabar. Sabar tak terbatas. Itu dilakukan oleh Nabi. Ya, kemudian syukur, ridho, ikhlas. Ini periode Mekah ini akhlak Nabi. Itu. Ridho, ikhlas, ya. Kemudian qanaah, itu. Jadi Nabi itu kalau berkenan misalkan gunung-gunung yang ada di Arab itu gulung mereka yang kafir itu sangat bisa, dan gunung-gunung menawarkan diri gitu. Cuma Nabi tidak, karena tadi memiliki akhlakul karimah yang sangat mulia tadi. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi dalam teori suluk atau kholwat di Gua Hira itu bagi para orang yang belajar ilmu tasawuf itu bisa memahami teorinya. Kenapa bisa sabar sedemikian rupa? Ya karena nafsu ammarah lawamanya sudah nggak ada, yang ada hanya sawiyah mutmainnah. Maka Nabi yang ada hanya akhlakul karimah dan kelembutan dan kasih sayang. Gitu. Udah kayak gitu dimusuhin orang Taif, yang didoakan adalah anak cucunya nanti. Mungkin dia sekarang ingkar, tapi anak cucunya nanti dia akan beriman. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini ya, kalau kita belajar teori tasawuf sebagai sebuah pendekatan memahami situasi sosial yang dihadapi Nabi, itu bisa menjadi semangat kita bagi para saleh. Oh iya, ternyata Nabi juga melalui sebuah tahapan yang demikian, sekalipun Nabi itu maksum itu. Tapi kalau orang yang kritisnya kebablasan ya tadi akhirnya menjadi liberal, terus akhirnya ujung-ujungnya bisa ateis gitu. Akhirnya nggak percaya sama Nabi, dia manusia biasa gini-gini. Ini kalau kebablasan gitu. Lah itu sampai kritis yang kebablasan kemudian akhirnya menjadi ateis, dan itu juga sudah banyak gitu ya. Jadi di negara-negara Arab sana kelompok-kelompok yang dulunya Muslim kemudian menjadi ateis itu ya sudah terjadi ya.
sudah banyak gitu. Nah ini yang disebut kafir dalam konteks universal tadi. Jadi jangan dipahami sebatas kafir ketika Nabi masih ada, yaitu kafir jahiliyah ya. Tapi konteks kafir dalam sekarang ini ya tadi kekafiran, keingkaran kita kepada Nabi yang tadi didasari dengan pikiran yang liberal, ya, kemudian muncul keraguan, akhirnya muncul ketidakpercayaan. Nggak percaya itu. Nah, itu kalau itu dilakukan pasti keplesetnya ke sana itu. Ya, kemudian wal munafikin. Ya, siapa munafikin? Munafikin itu alladzina yuhiluna. Munafik itu orang yang banyak rekayasanya gitu ya. Dan suka ya menipu ya, tapi menipunya sama Allah gitu. Fi idharil iman, seolah-olah dia dalam tampilan kami beriman kepadamu ya Rasul gitu. Tapi di belakang itu ngapain gitu, beriman apaan? Padahal dia ya sholat juga kagak, semua kagak, karena hanya kamuflase tadi di depan Rasul, ya Rasul kami beriman kepada engkau gitu. Tapi faktanya di belakang Rasul mengabaikan. Dan diuji ketika disuruh perang, pasti model seperti ini malas-malesan. Disuruh ngeluarin hartanya, pasti orang seperti ini ciri-cirinya bulet ya, banyak alasan gitu. Ini itu ya. Ujung-ujungnya ya pelit aja gitu. Jadi ini bukti kalau penyakit munafik itu juga terjadi pada zaman Nabi, itu juga banyak. Maka munafikin ini ya memiliki makna universal. Ya, sekarang munafikin ya bisa ke dalam diri kita. Jadi kita tidak melihat sebagai orang yang paling suci, tidak. Tapi jangan-jangan ini ada di dalam diri saya. Sebab tadi ciri-cirinya dia kan munafik ini kan dari aspek zahir dia ingin tampil, tapi sesungguhnya batinnya keropos. Nah, tadi di kitab Tanbihul Mukhtarin juga sudah disinggung ya, orang-orang yang dari tampilan publik itu nampak seolah-olah itu dia soleh gitu ya. Wah, tampilannya luar biasa gitu kan. Padahal batiniahnya keropos ya, hanya pengen dilihat orang, hanya pengen tampil, hanya pengen tenar dan sebagainya. Nah, itu oleh penjelasan di kitab Tanbihul Mukhtarin itu, dia di alaniyah, situasi yang sifatnya publik ya, ingin tampil kelihatan soleh, tapi di aspek batiniahnya dia keropos, tidak ada kholisotan, tidak ada kemurnian itu. Lah, jangan sampai seperti itu. Lah, orang-orang munafik itu pasti ya hanya kelihatan tampilan doang gitu. Wa hum fi sirrihim wa batinihim ala syirkihim wa kufrihim. Sementara mereka di dalam sirnya, sir itu hatinya ya, ketika tidak ada orang lain yang tahu, wa batinihim dan batiniahnya, ala syirkihim atas menyekutukan mereka, wa kufrihim dan kufuran mereka al asli yang asli, mutatqarriruna ya, mereka menetapkan, dan sabituna ya, mereka benar-benar dalam kondisi ya hanya istilahnya tampilan di luar nampak indah, tapi batiniahnya sesungguhnya keropos itu. Maka dengan ayat ini ya kita bisa mengoreksi ke dalam diri kita, jangan sampai penyakit kufar tadi yang objeknya itu yaitu distrust ya, hilang
menyebabkan hilang kepercayaan kita kepada Nabi karena kita terlalu berani masuk ke wilayah yang dilarang untuk mengkritisi, tapi kita mencoba dengan akal kita, filsafat kita, kemudian lepas kontrol dan akhirnya bisa menyebabkan benar-benar ingkar kepada Nabi, dan ini jangan sampai terjadi. Yang kemudian munafikin ini ya sifat yang melekat pada manusia umumnya ya. Orang yang masih doyan munafikin ya biasanya orang yang belum tersentuh dengan ilmu tasawuf. Kalau orang yang sudah tersentuh dengan ilmu tasawuf ya biasanya malu. Biasanya malu untuk melakukan sifat-sifat munafikin ini. Wahlud alaihim, wahlud, dan ya bersikeraslah alaihim atas mereka. Maksudnya ya jangan berikan toleransi sedikit pun terhadap diri kita ketika muncul ya virus-virus atau bibit-bibit seperti itu. Jangan dikasih kesempatan masuk ke dalam diri kita. Kita wahlud alaihim. Ini dalam konteks untuk perbaikan diri. Bagaimana kalau itu ada di lingkungan kita? Ya, sikap kita ya tegas ya terhadap orang-orang yang posisinya pada dua hal tadi gitu. Kalau kita orang yang sudah belajar tasawuf itu deteksi orang munafik itu kayak seolah-olah terbaca gitu. Orang ini kok begini gitu. Sekalipun dia tampil aneh-aneh gitu, tapi akan terasa ini hanya pura-pura ini hanya self-service saja gitu. Nah, itu akan terbaca kalau kita sudah istiqomah mengamalkan ilmu tasawuf dan ilmu ta'aruf. Wahlud alaihim ini adalah sikap yang tegas. Jangan dikasih ruang dalam diri kita untuk terpengaruh ya, terpengaruh apalagi sampai kita ikut-ikutan. Kenapa demikian? Ini wa ma'wahum, dan tempat mereka itu jahanam, neraka jahanam. Tempat mereka sudah jelas, sudah disediakan fasilitas oleh Allah, yaitu jahanam. Makna jahanam yaitu al-bu'du, yaitu orang yang jauh dari Allah, orang yang jauh dari hidayah Allah, orang yang tertutup hatinya. Itu orang yang masuk kriteria jahanam. Wal khidlan, dan dia hina. Ya. Fit dunya, di dunia, wal akhirah, dan akhirat. Jadi orang-orang yang masuk kriteria ini ya akan ditempatkan di jahanam, dan dia akan menjadi orang yang jauh dari Allah dan menjadi orang yang hina baik di dunia maupun di akhirat gitu. Karena Allah tidak bisa ditipu gitu. Maka lebih baik ya jangan sampai kita pakai gaya orang munafikin. Ya lebih baik apa adanya. Itu akan menjadi orang yang merdeka. Sebab kalau orang munafikin itu capek sebenarnya dia itu. Orang yang banyak hidupnya pura-pura itu capek gitu ya. Karena tidak asli gitu. Itu. Maka ini penyakit. Tapi kalau orang yang sudah kena penyakit suruh ngilangin ya abot berat. Caranya ya harus ngaji ilmu yang benar, ilmu tasawuf yang benar, zikir yang benar, ya baru penyakit-penyakit batiniahnya itu terdeteksi dan terobati gitu. Jika tidak ya sulit untuk bisa sembuh secara total gitu. Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk ya tempat mereka kembali. Itu seburuk-buruk tempat mereka kembali. Na'udzubillah min dzalik ini. Yaitu musirun ulaikal muhrumin, mereka itu orang-orang yang terhijab, tertutup, al-madrudin ya, orang yang tertolak an sahati
izil qabul, dari hamparan, istilahnya kayak lapangan ya, istana ya, yang dipenuhi dengan permadani sebagai simbol keagungan yang maha kuasa gitu. Jadi kita nggak bakalan bisa nginjek di situ, nggak bakalan gitu. Kemudian selanjutnya, wa min jumlati nifaqihim wa kufrihim annahum, dan termasuk ciri-ciri kemunafikan mereka dan kekufuran mereka dijelaskan pada ayat berikutnya, yahlifuna billah. Ciri-cirinya gampang, sumpah atas nama Allah. Wallahi bener, wallahi bener saya tidak, padahal bener melakukan. Dia enteng saja itu. Jadi gampang sebenarnya deteksi orang, belum apa-apa sudah sumpah duluan. Oh ini berarti ya sudah biasa gitu. Karena orang sampai mengeluarkan wallahi ini kan dalam posisi ilmu balaghah itu sebagai kalimat akhir pungkasan. Ya, artinya kalau sudah dijelasin, ya, benar saya enggak melakukan ini, benar saya enggak, gitu kan. Jadi tidak sampai refleks kosam itu keluar. Jadi, kosam keluar itu sudah tidak ada jalan lain untuk meyakinkan. Baru wallahi. Lah ini belum apa-apa, wallahi ya ini berarti tanda-tanda ini berarti ya wallahinya bohongan gitu. Lah ini dijelaskan. Ciri-ciri mereka itu gampang bersumpah atas nama Allah, maqalu gitu. Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Ya, mudah-mudahan dari penjelasan ini kita mendapatkan pencerahan ilmu, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.